Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Master Bucin dari channel Bujang Teliti. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali membawakan kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari seseorang yang bernama Jojon. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Halo, selamat malam Master Bucin dan teman-teman subscriber Bujang Teliti. Perkenalkan, nama saya Jojon. Entah harus dari mana aku mulai menceritakan kisah ini yang hingga sekarang masih menjadi bagian dari cerita kelamku. Semua rentetan kejadian demi kejadian yang terjadi dalam hidupku benar-benar di luar nalar dan kekuasaanku. Bahkan seakan-akan memaksaku mau tidak mau harus percaya dan menjalaninya sendiri. Yang menurut psikiater, peristiwa ini telah melenyapkan sepertiga memori ingatanku. Hingga saat ini, aku tidak tahu apa dan bagaimana masa kecilku. Semua kejadian ini menurut orang tuaku berawal sejak aku masih duduk di bangku kelas 6 SD. Semua yang aku perbuat nyaris di luar kekuasaanku. Seolah-olah ada satu kekuatan yang mengendalikan dan hal itu terus berlanjut sampai aku menginjak bangku kuliah. Pada semester akhir di sebuah universitas swasta di Bandung, aku merupakan anak bungsu dari keluarga 5 bersaudara. Di antaranya saudaraku semua perempuan. Dengan pertimbangan agar aku bisa lebih tenang belajar, menginjak bangku SMA, orang tuaku memilihku untuk sekolah di salah satu pondok pesantren yang terkenal di Garut. Berada di kota dengan udara sejuk dan kaya dengan produksi pertanian, aku merasa bebas karena jauh dari pengawasan orang tua. Kendati hampir setiap akhir pekan aku dijenguk orang tuaku, di luar kendali diriku, aku mulai bertindak sesuka hati karena tidak ada yang berani melarang. Pertama kali aku masuk di pesantren, aku mulai berurusan dengan kakak kelas karena teman wanita yang dikiranya malahan berbalik melirik padaku. Perkelahian pun tidak bisa dihindari. Aku dikeroyok 6 orang teman kelasku, tapi anehnya dengan mudah aku menjatuhkan semuanya. Sejak saat itu aku merasa diriku jagoan dan tak ada yang berani menentangku. Hari demi hari yang aku lalui di Pompes sangatlah membanggakan karena hampir setengah santri dengan mudah bisa aku kuasai. Akhirnya satu demi satu para pak ustadz pun mengundurkan diri mengajar di kelasku. Semua yang aku lakukan benar-benar di luar kendali dan jalan pikiran saya. Seakan-akan dikendalikan oleh sebuah remote control. Di Ponpes pun aku tidak bertahan lama. Kurang dari setahun aku sudah kabur dan bergabung dengan teman lamaku. Sebut saja namanya Jarwo. Dengan dia aku merasa lebih leluasa untuk berbuat lebih jauh. Narkoba dan perkelahian menjadi santapanku sehari-hari. Sampai suatu saat semua ini tercium oleh keluargaku. Kakakku memergokiku pada saat aku sedang mabuk. Dan hari-hari berikutnya aku disekap di dalam rumah. Tiba pada suatu hari,
Saat malam Jumat Kliwon menjelang tengah malam, seolah-olah ada suatu kekuatan yang mengajakku untuk keluar. Bersama dengan itu terdengar sayup-sayup ada suara derap kaki kuda yang ditingkahi gemercing suara kereta yang datangnya dari langit. Suara itu semakin lama semakin jelas. Ternyata dugaanku tidak meleset. Memang suara yang datang itu berasal dari sebuah kereta kerajaan yang di depannya dikawal pasukan pengawal berpakaian busana kerajaan tempo dulu. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Raja dan para penggawanya pun sama tanpa kepala. Yang tampak hanya bagian tubuhnya hingga kaki dengan busana kerajaan lengkap. Melihat semua ini nyaris aku pingsan, karena seumur hidupku baru pertama kali melihat makhluk seperti itu. Jangan takut, aku sengaja datang dari negeri langit hanya untuk menyerahkan kulit harimau kumbang yang dibaliknya bertulis huruf Sunda kuno, kata dia. Aku sendiri tidak mengerti apa artinya tulisan pada kulit itu. Namun yang jelas kulit itu disuruh dibakar dan abunya dijadikan kopi untuk diminum. Aku tidak kuasa untuk menolaknya. Apa yang diperintahkan semuanya kuturuti. Sejak kejadian itu, kehidupanku rasanya makin tidak karuan. Malahan aku hampir tidak ingat apa yang aku perbuat. Dalam dadaku selalu haus dengan mencari lawan untuk diajak berkelahi, yang dengan alasan sepele saja aku bisa memukuli orang. Sudah tidak terhitung perkelahianku lakukan demi memuaskan hawa nafsuku. Aku baru tersadar setelah berada di rumah dalam keadaan muka lebam-lebam dan baju yang aku pakai sudah robek. Kesulitan hidupku lainnya ternyata sudah menungguku. Pertengahan tahun, secara tiba-tiba saja aku kerasukan. Selama 5 hari kesadaranku hilang, dan selama itu pula badanku memperlihatkan hal-hal aneh. Tubuhku meliuk-liuk dan berdesis seperti ular disertai gerakan tangan. Menjulur ke depan persis menyerupai ular kobra. Pada saat kejadian itu, ayahku sedang tidak berada di rumah. Dia bertugas ke luar kota. Otomatis yang tinggal hanya ibu dan kakakku, yang kesemuanya perempuan. Dan mereka panik tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi kejadian ini. Baru pada hari keempat ayahku pulang, tetapi keadaanku sudah sangat parah. Nyawaku rasanya sudah berada di tenggorokan. Saat itu aku merasakan bagian atas kepalaku sakit. Mungkin karena nyawaku dipaksa keluar oleh iblis yang merasuki badanku. Antara setengah sadar dan tidak, aku melihat bayangan kakek dan nenekku juga, orang berjubah putih dan berpakaian layaknya seorang wali, duduk berjejel sambil meratapi keadaanku. Allahu Akbar, kata ayahku yang sengkoyong datang, disambut tangisan keluarga dan kerabatku yang sudah berkumpul di depan tubuhku yang terbujur kaku. Ayahku kaget begitu melihat keadaanku yang sudah dalam keadaan tak berdaya. Nyawaku benar-benar sudah berada di ujung tanduk. Suasana semakin mencekam. Ditingkahi kakak dan ibuku dan saudara lainnya pada menangis sambil membacakan ayat-ayat Allah. Tanpa membuang waktu, ayahku mengucap beberapa kalimat Allah, dan pada detik itu pula iblis yang merasuki ragaku
langsung terlempar jauh. Begitu sadar, aku langsung memeluk ayahku sambil menangis. Itu setannya ada di situ, jeritku sambil menunjuk ke arah kursi. Mana? Di sebelah mana? Tanya ayahku sambil melayangkan angkinnya sabuk beraja warisan kakekku. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba ular siluman itu sudah bertengkar di atas kursi. Wujudnya sangat mengerikan, ukurannya sangat pendek sekitar 1 meter. Di atas kepalanya berambut seperti rambut kuda berwarna-warni dan bergerak seperti tertiup angin. Di atas kepalanya bertengker sebuah mahkota emas yang menandakan kalau dia adalah seorang raja. Dia tersenyum menyeringai sambil memperlihatkan giginya yang sangat runcing dan berlendir hijau. Makin komplitlah kesangaran tampangnya. Dalam hitungan detik, dia masuk lagi ke dalam ragaku lewat ibu jari kakiku. Dalam keadaan kalut, ayahku membawaku pada orang pintar yang rumahnya lumayan jauh dari rumahku. Selama perjalanan menuju orang pintar itu, aku sendiri tidak pernah berhenti meliuk-meliuk sambil terus meracau tidak karuan. Sesampainya di tujuan, kami tidak langsung masuk dan diobati. Tapi sempat menunggu karena orang pintar yang bernama Pak Ara itu sedang ada pasien. Di ruang tunggu pun tingkah laku aku saat itu tidak pernah diam hingga membuat para pasien ketakutan. Mungkin karena indera keenamannya cukup tajam. Pak Ara bergegas keluar dari tempat prakteknya dan langsung menangani aku yang kala itu hampir mengamuk. Tanpa banyak basa-basi, Pak Ara langsung menangani aku. Sambil membacakan mantra, beliau mengambil Quran Istanbul dan menempelkannya di punggungku. Hari itu Allah memperlihatkan kekuasaannya padaku. Sewaktu beliau menempelkan Quran kecilnya, itu beberapa detik kemudian dari paha sebelah kiri keluar ular kecil sebesar kelingking. Ular itu terlihat begitu liar dan mencoba kabur. Tapi dengan sigap Pak Ara mengambil sebilah keris dan menyabetnya beberapa kali. Tapi anehnya ular setan itu tidak mati, malah bertambah liar. Namun setelah membacakan beberapa ayat kalimat Allah lainnya, barulah ular itu mati. Ajaib. Dari tubuhnya yang kecil keluar darah segar yang cukup banyak. Dengan sikapnya yang tenang, Pak Ara mengambil ular itu dan memasukkannya ke pembakaran arang. Begitu tubuh ular dimasukkan, apinya langsung membesar seperti disirami bensin. Beberapa saat setelah kejadian itu, kemudian aku tersadar. Barulah beliau menceritakan perihal semua rentetan kejadian tadi. Katanya ada yang mencoba mengirimkan santet sambar nyawa pada ayahku. Tetapi karena proteksi di batinnya kuat, santet itu terpental dan menyambar sama aku yang kala itu masih polos. Konon katanya santet itu sudah mengendap dalam tubuhku sekitar 6 tahun lebih. Pengaruh lain dari serangan ini sempat membuat memori di otak kecilku hilang, sehingga lupa akan semua catatan masa kecilku, termasuk nama teman maupun saudara selama lebih 1 tahun. Kami merasa saat itu peristiwa kelam tersebut sudah berakhir. Namun ternyata belum, dan masih ada fase kelam lainnya. Kondisi itu terus berlanjut sehingga saat mengganggu kehidupan.
terutama saat aku sudah berkeluarga. Dampak nyata dari semua ini adalah seringnya terjadi percekcokan antara aku dan istriku karena persoalan sepele. Ya, mungkin itu saja cerita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Terbucin sudah mau menceritakan cerita saya. Oke, terima kasih kembali ya kepada Bang Jojon yang sudah mau mengirimkan podcast horornya ke Bujang Triti. Dan untuk para teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.